Siapa tidak kenal dengan pemain ini? Bermain untuk timnas Indonesia, pernah bermain di Liga Indonesia, dan juga kini bermain di Liga Super Malaysia. Itulah dia, Sadil Ramdhani. Jom kita berkenalan dengan pemain ini guys, di liku-liku kehidupan sebagai pemain sepak bola. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana yang sudah subscribe channel ini, sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung guys. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kalian sentiasa, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Dan sentiasa kalian, saya mendoakan dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Oke guys, pada hari ini kita koreksi lagi satu pemain, yaitu Sadil Ramdhani, yang mana kini dia bermain untuk Sabah FC. Sabah FC nih guys. Nah, jadi bagaimanakah liku-liku kehidupannya sebagai pemain sepak bola? Dia bermula di Liga Indonesia. Pemain ini lahir pada tahun 1999, kini berumur 23 tahun. Dan pemain ini adalah pemain sayap ataupun pemain penyerang. Di mana-mana tim pun dia akan bermain di sayap atau di penyerang. Dan kini dia bermain untuk Sabah FC. Dia pernah bermain untuk Persela Lamongan. Dia pernah bermain untuk Seripang FC di Malaysia. Dan selepas itu pergi ke Bayangkara. Dan kemudian 2021 diambil oleh Kurniawan Dwi Yulianto yang membawa Sadil Ramdhani masuk ke Sabah FC pada tahun 2021 dan sehingga kini. Jadi, jom tanpa berbasa-basi guys, kita lihat sedikit liku-liku kisah Sadil Ramdhani ini. Dari mana channel ini guys? Daripada channel Catatan Sepak Bola. Oleh yang baru temu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan dengan judulnya Kisah Lika-liku Sadil Ramdhani daripada Persela untuk dunia. Jadi tanpa berbasa-basi, jom kita semak videonya. Timnas Indonesia, Liga Indonesia, pecinta sepak bola, semangat anak muda, loyalitas tanpa pro kontra, lika-liku karir Sadil Ramdhani. Kali ini kembali kita lihat Sadil Ramdhani masuk, peluang kembali, dan wow, pemirsa, seperti yang kita katakan, bagaimana gocekan inilah dia Sadil yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani membuat saya suraj. Sebenarnya guys, saya cukup favorite dengan Sadil Ramdhani ini. Sebab apa? Sebab kaki kirinya ini dengan kelajuan lariannya itu yang saya suka. Kaki kirinya ini cukup kaki emas, menakjubkan. Itulah yang saya boleh katakan. Oke, kita teruskan guys. Sadil Ramdhani adalah salah satu pemain sepak bola profesional Indonesia yang lahir di Raha, Sulawesi Tenggara pada 2 Desember 1999. Saat ini ia membela klub asal Malaysia, Sabah FC, dan berposisi sebagai winger. Ini Sabah FC. Berikut adalah kisah lika-liku perjalanan sang pemilik gojekan pecel lele Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani adalah salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Di usianya yang ke-22, Sadil sudah membela timnas Indonesia di berbagai level. Hidup serba kekurangan yang sudah dihadapi sejak masih kecil menjadi tempaan tersendiri baginya. Ketika Sadil baru menginjak usia 10 tahun, saat itu kedua orang tuanya harus berpisah. Keluarganya harus berjuang sekuat tenaga agar terus bisa melanjutkan hidup. Dari situ, anak kedua dari 3 bersaudara ini hidup bersama ibunya. Sedih guys, kisahnya. Keterbatasan ekonomi dan pahit getirnya kehidupan sudah menjadi teman akrab semasa kecilnya. Pasalnya, ibunya menjadi satu-satunya tulang punggung yang menanggung berbagai kebutuhan keluarga kecilnya tersebut. Meskipun demikian, pemain yang kini membela tim di Liga Super Malaysia, Sabah FC itu mengakui bahwa keterbatasan itu pula yang membuatnya menjadi sosok pemuda yang tangguh.
Bahkan Sadil tak sedikit pun merasa iri ketika melihat teman-teman seusianya mendapatkan kemudahan dari orang tua mereka. Sadil dulu sempat berjualan jambu mete untuk menebus sepasang sepatu sepak bola. Karena keinginan dan tekad yang kuat itu, Sadil bisa membeli sepatu dan berlatih sepak bola. Kini syukur alhamdulillah murah rezeki Sadil Ramdhani. Mudah-mudahan dia dapat membantu keluarganya guys, ibunya terutamanya yang banyak membesarkannya dengan pada awal karirnya, Sadil Ramdhani menghadiri Akademi Ashifa milik pelatih ternama Aji Santoso. Sadil gabung dengan Ashifa pada tahun 2014 untuk mengasah bakat sepak bolanya. Sadil memperdalam ilmunya di Akademi Sepak Bola Aji Santoso itu selama setahun. Oh, Aji Santoso ini macam pelatih Persibaya pula ini. Itu kayak itu guys. Yang tadi pada itu. Tahun 2016, Sadil menandatangani kontrak bersama tim profesional pertama dengan klub asal Jawa Timur, Persela Lamongan. Saat itu Sadil baru berusia 17 tahun. Oh, muda lagi mas. Liga 1 2017 merupakan turnamen pertama yang diikutinya. Di bawah didikan Aji Santoso yang kala itu menjadi pelatih Persela, Sadil bermain 14 kali dan mencetak 2 gol untuk Persela. Sadil yang masuk Liga 1 pada 2018 semakin dikenal karena sering tampil di Persela. Bahkan ia juga memiliki julukan yaitu Gojekan Pecel Lele. Kencang jaringannya, kaki kiri. Sadil menjadi idola bagi masyarakat Lamongan. Usianya yang masih muda sangat berpotensi menjadi pemain hebat. Kecepatan dan kelihayannya menggiring bola memang sudah tak diragukan lagi. Beberapa pertandingan dilalui dengan skuad Laskar Joko Tingkir. Aji Santoso pelatih Persela saat itu tak menampik kehadiran Sadil sangat membantu timnya. Saat Sadil tidak bermain, Aji bahkan menyebut timnya sedikit kehilangan ketajaman. Serangan kita bisa lebih tajam ketika Sadil hadir, tetapi dia harus membela negara dan tidak bisa mengandalkan 1 atau 2 pemain. Jadi Anda harus bermain dalam kelompok tim, kata Aji Santoso. Sebenarnya guys, untung yang dapat Sadil Ramdhani ini. Macam di Sabah nih pun kan, dia main di Sabah FC nih. Bila main timnas Indonesia, dia terbang ke timnas Indonesia hari itu masa di Vietnam Piala Asia. Lepas tu Sabah main, dia terbang lagi. Penat dia nih. Sebab dia diperlukan sangat nih. Sangat-sangat diperlukan oleh tim masing-masing. Jadi paksa dia ulang-alik, pergi Vietnam, pergi Sabah lagi, pergi Vietnam lagi. Tenaganya yang perlu diperlukan lah. Oke guys. Namun Persela Lamongan harus kehilangan pemain muda berbakat itu. Sadil Ramdhani memilih hengkang dari klub asal Lamongan, Jawa Timur tersebut. Sadil lagi gol. Tahun 2019 menjadi babak baru bagi Sadil Ramdhani. Dia bermain dengan Pang FA FC berani dulu. mendatangkan sang pemain dengan gojekan pecel lele itu untuk memperkuat tim di Liga Super Malaysia. Sadil tampil gemilang bersama Pahang dan menyumbangkan 2 gol dalam 21 pertandingan di Liga Malaysia. Bersama Sadil, Pahang FA finish di peringkat kedua klasemen akhir musim 2019. Secara mengejutkan, pada akhir musim Sadil mengonfirmasi kepergiannya dari Pahang. Sadil mengaku tak sanggup dengan tekanan tinggi yang dialamatkan padanya. Saya mendapatkan tekanan di Malaysia, jadi pemain asing itu dituntut harus kerja keras lagi dan lagi, ucap Sadil. Masa di Pahang FC itulah. Pada 2020, Sadil berlabuh ke Bayangkara FC. Tentu hal itu sangat mengejutkan. Sadil mengaku menjadikan petualangannya di Bayangkara FC sebagai ajang pembuktian agar bisa berkarir di Eropa. Harapan saya memang ingin bermain di Eropa. Saya ingin seperti anak-anak Indonesia yang lain yang sudah mampu bermain di sana, ujar Sadil Ramdhani.
Setelah dari sini, jika saya mampu berangkat ke Eropa, itu menjadi suatu pencapaian luar biasa. Akan tetapi, saya butuh Itu bimbingan bagaimana cita-citanya caranya saya di bisa Eropa. ke Eropa, ujar pemain asal Sulawesi itu. Selain itu, Sadil Ramdhani juga menjadi langganan timnas Indonesia. Penampilan apik di klub membuat Sadil Ramdhani menjadi salah satu pemain yang langganan dipanggil timnas Indonesia. Sadil sudah tampil di timnas Indonesia U19, timnas Indonesia U22, dan timnas Indonesia senior. Sadil dipanggil pelatih Luis Milla ke timnas Indonesia U22. Sebelumnya, Sadil juga pernah bermain di timnas U19 yang ditangani oleh Indra Syafri. Sadil juga menjadi andalan Luis Milla di SEA Games dan Asian Games. Masuknya Sadil Ramdhani membuat tim ini bisa bertahan dengan baik. Saya merasa pergantian pemain dalam pertandingan ini sangat baik. Sadil adalah pemain yang memiliki masa depan cerah. Saya berharap Indonesia bisa menjaganya dengan baik, ujar Luis Milla. Berkat Luis Milla pula, Sadil mampu menembus timnas Indonesia senior pada usia 18 tahun. Sadil memulai 18 debutnya tahun. pada laga persahabatan melawan Myanmar dan sudah melakoni 9 penampilan. Secara kemampuan individu, Sadil adalah pemain yang sangat layak memperkuat timnas Indonesia. Ya, Melihat ke betul-betul nih. belakang, bahkan Sadil pernah memperkuat berbagai kelompok timnas Indonesia sejak usia belia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, masih mengandalkan Sadil Ramdhani sebagai pengisi sayap kanan skuad Garuda Muda. Ya, ngam Pada lagi Piala diambil AFF nih. 2021, Sadil gagal memperkuat timnas karena timnya Sabah FC tidak mengizinkan. Dan pada kualifikasi Piala AFC 2023, Sadil bisa membela timnas Indonesia dan menyumbangkan 1 gol dalam 3 penampilannya di Kuwait. Saat ini Sadil sudah kembali ke Malaysia untuk memperkuat timnya Sabah FC. Sebuah lika-liku yang luar biasa perjalanan Sadil Ramdhani dari seorang penjual cebu mete menuju ke pemain penjual profesional dunia. Apa cebu mete? Sadil Ramdhani masuk, peluang kembali, dan kita saksikan pemirsa, seperti yang kita nantikan, bagaimana gocekan pecah lele yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Mantap. Membuat saya Surajaya Lamongan bergemuruh 2 gol dalam waktu 3 menit yang berhasil sampai langkah cukup tinggi. Luar biasa agresivitas yang ditunjukkan oleh anak-anak Lamongan. Luar biasa Sadil Ramdhani, luar biasa. Daripada seorang penjual apa tadi guys ya, menjadi seorang yang pemain profesional dan bermain sekarang ini untuk Liga Super Malaysia. Kalau di awal tadi diberitakan bahwa Sadil ini adalah seorang sosok tubuh yang mana kehidupannya itu bermula dengan kehidupan yang miskin guys. Dia umur 10 tahun pun ibu dan ayahnya sudah berpisah, jadi tinggal ibunya yang menjaga dia, menyara dia, menghidupkan segala kehidupannya dari kecil sampailah dia menjadi pemain sepak bola. Dia bermula ini dipanggil ke pasukan timnas Indonesia pada tahun 2016 ya, di kejuaraan remaja AFF bawah 19 tahun pada 20 September 2016, di mana perlawanan ditampilkan menentang Kamboja. Ini dia hat-trick nih, jaringan hat-trick, mencipta jaringan hat-trick dan dia bermula di timnas senior pada tahun 2017 menentang Myanmar. Itulah bermula dengan timnas senior. Dan di Asia, Sukan Asia Tenggara ya, Sukan C pada 2017 tuh menentang Filipina, dia menjaringkan jaringan yang cantik pada menit ke-58 dengan jaringan yang agak jauh sekali. Itu penampilan di kerjaya antarabangsanya. Dan kalau di liga lokalnya, Sadil Ramdhani ini dia bermula di klub Persela Lamongan ya, di Persela Lamongan, kemudian dia pergi Seri Pahang, kemudian pergi lagi balik ke Bayangkara, dan kini pada 2001 di Sabah FC dibawa oleh masa itu juru latih Sabah yaitu Dwi Yulianto Kurniawan. Jadi kalau mengikut dari segi biodata dan kerjayanya ini, dia bermain untuk sebenarnya dia sudah bermain untuk timnas Indonesia ini sejak umur 16 tahun lagi guys, pada 2013. Cuma penampilan yang gah itu pada 2016 tadi di AFF bawah 19 tahun. Sebenarnya dia sudah bermula 2013 lagi untuk timnas Indonesia bawah 16 tahun. Dari segi penampilannya untuk Sabah FC ketika ini,
saya pernah menyaksikan juga di stadion di Likas Kota Kinabalu ya, ketika Sabah FC Piala FA baru-baru ini menentang, saya tidak ingat apa yang dia lawan, yang menang 2-1 jaringan terakhir. Kemenangan itu oleh Sadi Ramdhani. Masa itu saya cukup gembira guys di stadion itu. Dengan jaringan yang kaki kirinya guys, kaki kirinya cukup cantik, kencang, dan itulah gol kemenangan yang melayakkan Sabah FC untuk ke peringkat lolos seterusnya. Nah, jadi bayangkan betapa Sabah FC itu begitu memerlukan Sadi Ramdhani ini. Dan baru-baru ini Piala Asia 2023 ini bertembung ini dengan Liga Super Malaysia. Jadi bila timnas Indonesia main di Piala Asia, dia terbang ke Vietnam. Kemudian Sabah FC pula main, terbang lagi ke Sabah FC. Jadi dia ini diperlukan guys, sangat diperlukan. Sebab itu kedua-dua timnas Indonesia ini dan juga tim Sabah FC ini telah berunding secara baik bagaimana Sadil ini boleh membantu kedua-dua tim. Jadi itulah perundingannya. Bila di Piala Asia itu timnas Indonesia bermain, dia diterbangkan ke Vietnam. Kemudian bila Sabah FC main, diterbangkan pula ke Sabah FC. Jadi cukup banyak pengorbanan juga yang dilakukan oleh Sadi Ramdhani ini. Penat tuh guys dalam kapal terbang tuh, penat tuh. Terbang lagi, pulang alik, main, lepas tu bermain lagi. Wih, penatnya itu. Tapi apapun itulah yang dilakukan oleh Sadi Ramdhani demi untuk membahagiakan timnas masing-masing. Dia juga ingin menjaga timnas Indonesia, dia juga menjaga hati Sabah FC. Jadi dengan pemain ini, karirnya di Sabah FC ini, saya ingat Sadi Ramdhani ini cukup disegani dan digeruni juga dan dihormati oleh lawan dan juga dihormati sendiri oleh pengurusan Sabah FC itu sendiri. Banyak kemudahan-kemudahan yang telah diberikan kepada Sadil ini supaya dia dapat memperkembangkan lagi bakatnya itu ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi nanti. Oke, insyaallah guys, itu saja untuk biodata pemain yang bernama Sadil Ramdhani. Jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruangan kolom di bawah guys, untuk mendapat info daripada kalian yang mana ada di Sulawesi, satu kampung dengan Sadil ini. Bolehlah komentar di bawah bagaimana keadaan Sadil, yang di jiran-jirannya kah, yang terdekat. Oke guys, salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.